Tadi untuk jadi seperti biasa di dalam melakukan audit, langkah awal kita perlu dikatakan business understanding, pemahaman proses bisnis, baik resiko maupun pengendaliannya. Nah, itu selalu kita biasakan ke sana. Nah, kaitannya dengan pemahaman proses bisnis, kalau kita mengaudit persediaan, kita harus tahu dulu jenis perusahaannya itu perusahaan tipe apa. Ya, kalau kalian nanti kita mengaudit misalnya perusahaan yang perdagangan dengan manufaktur akan sangat berbeda sekali. Nanti yang agak sedikit menjadi lebih rumit kalau pada saat kalian mengaudit persediaan untuk yang manufaktur. Karena di sana nanti pasti kalian melibatkan akuntansi biaya di situ, ya kan? Mulai dari raw material, kemudian work in progress, sampai nanti menjadi sebuah produk jadi. Nah, itu proses-proses tersebut melibatkan nanti aliran barangnya sendiri maupun nanti proses untuk bagaimana pembebanan biayanya. Nah, ini nih kalian akan sedikit lebih kompleks nanti pada saat kita mengaudit manufaktur. Nah, untuk perusahaan perdagangan. Konsepnya sama seperti kemarin kita belajar mengenai transaksi penjualan, ya, yang kemarin kita pelajari, maupun kita audit atas akun utang usaha maupun piutang usaha. Jadi memang ini saling terkait. Ya. Kalau secara proses bisnisnya cukup simpel, mulai dari pembelian persediaan, kemudian kita menjual kembali baik kepada retailer, pengecer ataupun kepada konsumen. Jadi prosesnya cukup simpel untuk audit atas perusahaan perdagangan ini. Nah, pengendalian kemarin sudah kita bahas pada saat pembelian ya. Pembelian itu kaitannya nanti dengan akun utang usaha kemarin kita pelajari. Harus ada nanti purchase request, permintaannya dari siapa, persetujuannya ada tidak, kemudian adanya daftar suppliernya, kemudian kita melakukan lelang ataupun tender untuk mencari supplier terbaik oleh purchasing department. Kemudian ada penerimaan barang oleh bagian gudang, warehouse di sini ya, warehouse. Kemudian ada pembayaran nanti oleh kasir ya atau bendahara. Nah, ini yang sudah ada pemisahan fungsi di sana. Nah, ini yang kita perlu lihat bagaimana pengendalian internalnya. Kemudian bagaimana penjurnalannya. Di sini jangan lupa selain kita jurnal nanti untuk cash ataupun kalau misal penjualan aku receivable-nya, kita juga akan terkait untuk COGS-nya ya. COGS-nya dengan inventory-nya. Nanti ada di sini kita perlu, jadi ada dua pencatatan di situ. Bicara terkait penjualannya sendiri dengan persediaannya yang berkurang. Jadi kan kalau kita jual kan ada pendapatan atau profit atau revenue dari penjualan, tapi kita juga akan mengurangi persediaan yang kita miliki. Di situ kita perlu catat keduanya. Kemudian selain kita bicara transaksi, juga pada saat akhir tahun di situ kita perlu nanti menguji bagaimana akun-akun, terutama akun persediaannya seperti apa. Dan kita untuk pengujian bagaimana untuk audit, kita perlu tahu dulu asersi apa yang ingin kita buktikan. Jadi cukup, kalau untuk yang perdagang cukup simpel karena kalian sudah kemarin belajar sebelum UTS maupun minggu kemarin, materinya sama sebenarnya. Hanya nanti ada sedikit penekanan pada saat kita menguji asersi. Jadi kalau pada saat persediaan, pertama kita ingin uji misalnya terkait asersi eksistensinya. Ya. Seperti biasa, eksistensi kita uji dengan apa? Dengan pendekatan vouching. Ya, kalau kita menguji occurrence ataupun eksistensi, kita menguji dengan metode atau prosedur vouching. Nah, vouching dari apa? Dari data sampel persediaan yang ada di daftar persediaan. Ini saya beri warna kuning karena namanya bisa beda-beda tiap perusahaan. Ada yang namanya master list, ada yang bicara mengatakan inventory register, ya, atau daftar persediaan. Kalau itu istilahnya bisa macam-macam ya. Nanti kembali ke keterangan di dalam kebijakan akuntansi di perusahaan namanya apa, ataupun kalau di soal ujian nanti kalian baca di soal ujian ada namanya apa. Intinya
memuat daftar persediaan yang disimpan oleh perusahaan itu pada saat tanggal tersebut. Itu yang kita cari. Kemudian kita dari daftar tersebut, kita cari dokumen sumbernya. Ya, dokumen sumbernya termasuk juga nanti kita cocokkan dengan fisiknya. Nah, di sinilah yang bedanya ya. Kalau kita menguji utang usaha ataupun kita menguji piutang, salah satu untuk menguji eksistensi, kita menggunakan yang namanya konfirmasi. Ya, kita tanya kepada klien kita, kepada suppliernya, kepada yang punya utang ataupun yang diberi piutang. Tapi kan kalau persediaan kan benda mati ya, benda mati kan nggak mungkin kita konfirmasi, nggak mungkin jawab. Maka kita melakukan pencocokan secara fisik. Nah itu bedanya di situ nanti ya. Bedanya persediaan kita ada prosedur untuk mencocokkan dengan fisik. Bagaimana caranya? Kalau klien kita atau yang kita audit mereka sudah melakukan namanya stock opnam ataupun mereka penghitungan fisik, ya kita cukup melakukan observasi dengan prosedur yang mereka lakukan, yaitu namanya kalau dikenal seringkali stock take. Stock take itu kalau bahasa di prosedur auditnya observasi. Kita melihat klien menghitung persediaan. Ya, kita menyaksikan perhitungan yang dilakukan oleh klien kita. Kita datang, kita lihat mereka menghitungnya bagaimana. Ya. Itu salah satu langkah yang kita lakukan. Kalau misalnya kita nggak yakin, klien kita ngitungnya benar, ataupun kita tidak sempat untuk melakukan hal tersebut, tidak waktunya nggak pas, dan kita butuh keyakinan, maka kita bisa melakukan pemeriksaan fisik. Bisa saja kita melakukan pemeriksaan fisik. Tapi kalau bisa sih kita cukup mengobservasi aja, karena kan nggak mungkin kita hitung persediaan segitu banyaknya kan. Itu tugasnya yang kita audit, tugasnya manajemen. Kita hanya nanti stock take atau observasi saja. Tapi kalau diperlukan kita bisa melakukan pemeriksaan fisik. Ini kembali ke auditor ya. Nah, jangan lupa untuk menguji eksistensi ya, kita selain menyaksikan penghitungan oleh klien, kita perlu memberi perhatian khusus. Eksamin itu kita periksa, ada nggak barang yang rusak persediaan? Ya, kita perlu pisahkan itu data-data itu. Nah, kita lihat di situ, kita fokus. Nah, ini yang kita lakukan untuk menguji asersi eksistensi. Dari 4 prosedur ini, penggunaannya kembali ke auditornya, nanti dikombinasi. Ya. Biasanya tidak hanya satu prosedur yang kita lakukan, ada beberapa. Yang penting sampai nanti auditornya, kita sebagai auditor merasa yakin dengan eksistensi dari persediaan itu. Ya. Nah, setelah asersi eksistensi biasa kita lakukan, kita sering perlu menguji, ini sepaket ya biasanya ya, antara eksistensi dengan completeness, bolak-balik. Karena untuk persediaan ada 2 kemungkinan, dia tidak ada atau dia nggak lengkap. Ya, itu ada kemungkinan penyimpangan di sana. Nah, untuk completeness, kata kuncinya adalah tracing. Ya. Tracing dari mana? Dari tadi perhitungan dokumen sumber, baik dari fisiknya maupun dari catatan inventory. Jadi dari dokumen sumber ataupun fisik ke master list. Jadi kita lihat di dokumen sumbernya baik pembelian dan beli, tapi nggak kecatat di daftar persediaan. Nah ini perlu kita pastikan completeness-nya. Nah ini yang menjadi tambahan yang agak sedikit complicated, yaitu terkait valuasi. Tapi sebelum ke arah valuasi dan akurasi, kita ke arah hak dan kewajiban dulu ya, yang agak lebih simpel dulu. Asersi hak dan kewajiban. Jadi hati-hati kalau persediaan itu ada beberapa kemungkinan. Barangnya yang ada di gudang, yang dikatakan persediaan, jangan-jangan bukan punya kita, titipan orang. Nah, ini hati-hati nih. Kalau kalian auditor datang, kalian tanya dulu nih, ini barang kita bukan?
Nah, biasanya kalau di gudang-gudang perusahaan, kalau ada barang titipan, mereka kelompokkan atau mereka pisahkan. Ada bloknya khusus biasanya, biar nggak campur. Nah, ini kalian perlu perhatikan. Kemudian, ada nggak barang, kalau kemarin kita belajar ada pembelian ataupun penjualan yang klausul perjanjiannya free on board destination point ataupun shipping point. Nah, itu kan berarti kan pengaruh pada kapan hak kepemilikan itu berpindah. Ya, itu kalian perlu pastikan dulu. Ada nggak barang-barang yang kita beli atau on order tapi belum sampai masih di jalan, yang sebenarnya udah punya kita. Kalau itu ada, berarti harus kita catat sebagai persediaan kita, walaupun barangnya belum sampai gudang. Itu ya kita perlu kita pastikan kalau ada pembelian seperti itu. Sebaliknya, kita juga perlu pastikan ada nggak barang yang sudah kita jual, sudah bukan punya kita, maksudnya misalnya free on board shipping point, seperti itu, tapi belum kita kirim. Maksudnya belum sampai gitu. Barang sudah kita jual tapi belum nyampe. Nah, ini kita harus pastikan ya nanti posisinya seperti apa. Ini kaitannya juga hak kepemilikan juga. Jadi makanya klausul free on board shipping point ataupun destination point ini perlu kita perhatikan. Jangan sampai nanti ada double pencatatan. Yang harusnya bukan punya kita masih kita catat atau sebaliknya. Ini bicara hak dan kewajiban, jadi agak sedikit tricky ya. Lebih rumit lagi kalau ternyata perusahaan itu punya gudangnya lebih dari satu gudang. Nah, bisa jadi itu barang persediaan pindah-pindah antar gudang, di gudang A kita catat, di gudang B kita catat double pencatatan. Nah, itu hati-hati, kita perlu pastikan. Nah, asersi berikutnya akurasi, valuasi, alokasi. Ingat kata kuncinya, kalau alokasi itu bicara jangka waktu penyimpanan, ini maksudnya asetnya itu aset lancar ataupun tidak lancar. Kalau persediaan umumnya di bawah 1 tahun ya persediaan ya. Umumnya di bawah 1 tahun umumnya merupakan aset lancar persediaan. Tetapi pada kasus-kasus tertentu seperti persediaan terkait misalnya kalian tahu wine, anggur-anggur Prancis, champagne dan sebagainya, makin lama umurnya kira-kira makin mahal atau tidak? Makin mahal, Pak. Makin mahal. Dan itu kan biasanya seringkali kan disimpan ya. Ya itu kasus-kasus tertentu gitu. Tapi kalau di kita jarang lah. Umumnya kita kan yang asetnya lancar. Nah ini alokasi kaitannya ke sana. Kemudian akurasi itu bicara perhitungan ya. Pasti kuantitas jumlah dengan dikali dengan rupiahnya. Nah ini seringkali bermasalah di persediaan kaitan dengan jumlah. Jadi terkait tadi asersi hak dan kewajiban tadi maupun asersi completeness dan eksistensi itu ngefek juga ke asersi akurasi. Jadi biasanya sepaket kita melakukan prosedur audit dapat tiga asersi ini. Biasanya itu sepaket. Ini dampaknya ke akurasi juga. Kemudian terkait valuasi. Nah, ini dia nih. Ini saya beri tanda pentung ya, tanda seru. Valuasi ini hati-hati. Karena kalau bicara persediaan, ingat ada metode akuntansi untuk nanti pencatatannya apakah FIFO, DIFO, ataupun metode yang lain. Nah, itu perlu kita perhatikan. Kemudian juga nanti terkait untuk costingnya seperti apa itu juga perlu. Kalau pada saat kita menguji manufaktur kita perlu hati-hati terkait metode penilaiannya, apakah menggunakan harga terendah, menggunakan nilai realisasi bersih, net realizable value, NRV ya, atau kalau di Indonesia ini nggak ada, kalau di Amerika menggunakan penilaian market value. Itu kalau di Amerika, kalau di US GAAP. Kalau di kita dua ini lower cost ataupun NRV yang metode penilaian. Nah, ini hati-hati, kita perlu pastikan di kebijakan perusahaan yang digunakan apa.
Nanti kita cocokkan bagaimana metode perhitungan mereka, sesuai nggak dengan kebijakan yang mereka anut. Nah, itu intinya seperti itu. Kita nanti perlu melakukan, biasanya apa prosedurnya kalau untuk akurasi, valuasi, dan alokasi. Kata kuncinya, udah saya tulis di sini ya. Pasti ada namanya rekalkulasi. Kita hitung kembali dengan sesuai rumus yang ada di kebijakan akuntansi mereka, sesuai nggak? Kalau menggunakan misalnya pendekatan FIFO, ya kita hitung dengan pendekatan FIFO. Kalau dengan LIFO, ya kita hitung dengan menggunakan pendekatan LIFO, angkanya sesuai atau tidak. Ataupun nanti terkait metode penilaiannya, dengan nilai terendah ataupun NRV, kita coba, kita hitung, sesuai nggak angkanya. Itu yang kita lakukan untuk menguji itu. Nah, terakhir jangan lupa, kalau ada datanya, kita upayakan menggunakan substantif analytical procedure. Ini untuk memastikan kita sudah ada yang kelewat nggak, perhitungan kita betul atau tidak. Jangan-jangan ada yang masih ada resiko tinggi atau nggak wajar. Ini bisa dilakukan setelah kita melakukan pengujian tadi ataupun sebelumnya. Ini bisa terserah dari kalian auditor. Biasanya substantif analytical procedure itu gunanya untuk membantu kita menguji ada wajar atau tidak akun persediaan. Nah, ingat kalau di akuntansi kan ada, kalau boleh katakan rumus umumnya ya, persediaan awal ditambah pembelian dikurangi penjualan dapat persediaan akhir di situ. Ya. Nah, persediaan awal biasanya kita peroleh dari audit tahun lalu, tahun sebelumnya. Kemudian di sini untuk data pembelian maupun penjualan, biasanya kita lakukan dari hasil audit kita, perhitungan kita lah. Kita uji berdasarkan perhitungan kita tadi dari beberapa asersi, angka-angkanya kita masukkan. Kita akan bandingkan nanti hasilnya, hasil perhitungan kita untuk persediaan akhir dengan catatan yang ada di klien kita. Kalau angkanya beda, berarti ada yang entah hilang atau yang rusak ataupun tidak tercatat. Itu substantif analytical procedure bisa dari perhitungan tadi. Bisa juga dari perhitungan seperti biasa, rasio-rasio dibandingkan dengan rata-rata industri. Ya. Nah, cuma jangan lupa ya, ini saya penekanan tadi, rumus tadi, persediaan awal ditambah HPP ya, ataupun nanti pembelian dikurangi persediaan akhir ataupun nanti penjualan, ini kan rumusnya bolak-balik ya, dikurangi persediaan akhir dapat COGS ya. Nah, di sini yang perlu kalian ingat logikanya. Ini yang sering jadi modus penyimpangan kalau pada saat orang nakal terkait persediaan. Kalau saldo persediaan akhirnya itu digembungkan atau di gudang pada saat kita akhir tahun di ending period ya, mendekati tanggal neraca, kita cek di gudang datanya banyak, saldo persediaannya banyak sekali. Maka dengan banyaknya saldo persediaan, otomatis COGS-nya pasti kecil angkanya, betul nggak? Kalau ini saya ini ya, ini naik, saldo akhirnya naik, COGS-nya pasti turun. Kalau COGS-nya turun, ya, COGS-nya turun, maka dampaknya, ini maaf ini salah ini saya, ini harusnya COGS ya, COGS-nya turun, maka profitnya turun atau tinggi? Profitnya tinggi kan? Nah, biasanya seperti itu yang dilakukan. Untuk kalau bahasanya mempermak laporan keuangan, biar seolah-olah untungnya tinggi, sehingga manajer ataupun manajemen, top manajemennya bisa dapat bonus akhir tahun besar karena perusahaannya untung, biasanya modusnya salah satunya di sana. Digelembungkan untuk saldo persediaan akhir. Oleh karena itu, auditor
wajib hukumnya untuk memeriksa saldo akhir persediaan. Benar nggak angkanya? Jangan-jangan itu cuma kalau bahasanya itu nggak eksis, fiktif, ditambah-tambahi kan. Nah ini yang perlu kita pastikan. Ini salah satu modus-modus yang sering terjadi terkait persediaan. Nah, berikutnya ada isu lagi. Kalau di akhir tahun nih, kalau auditor biasa sering ketemu nih masalahnya gini nih. Timing isu. Tadi kan saya katakan salah satu prosedur khas untuk persediaan karena benda mati kita nggak bisa melakukan konfirmasi, benar kan? Otomatis kita perlu menyaksikan perhitungan yang dilakukan oleh klien kita saat mereka melakukan penghitungan persediaan. Karena tadi persediaan bisa jadi digelembungkan kan. Nah, cuma masalahnya bagaimana kalau kan akhir tahun itu kan tanggalnya tanggal 31 Desember, tanggal neraca. Kalau kita nggak bisa menghitung pada saat tanggal neraca si klien kita, biasanya karena kepentok hari libur, tanggal merah ataupun Sabtu Minggu misalnya gitu. Atau lokasinya si klien kita punya 5 gudang. Auditor kita kan cuma ada satu tim, nggak mungkin kita ikut ke lima-limanya, paling ikut cuma salah satu aja, ya kan? Nggak mungkin bisa berbarengan dilakukan. Atau jadwalnya si klien kita mereka padat, mereka nggak bisa menghitung di akhir tahun, misalnya gitu. Otomatis kita mengikuti jadwal mereka kan gitu. Nah, itulah yang dikenal seringkali kita mengenal namanya roll forward sama roll back perhitungan. Jadi kita melakukan perhitungan, menyaksikan, bukan melakukan, menyaksikan perhitungan yang dilakukan oleh klien kita tidak tepat di tanggal akhir tahun, tapi tanggal mendekati tanggal neraca, bisa sebelum atau sesudahnya. Ya, oleh karena itu kita perlu nanti melakukan beberapa penyesuaian. Biasanya penyesuaian berupa apa? Asumsi. Asumsinya bagaimana cara kita bukan asumsi, membayangkan kira-kira transaksi, ada nggak transaksi yang terjadi setelah itu yang akan menambah persediaan. Dari mana kita mendapatkan informasi tersebut? Salah satunya ingat kemarin, kita bisa mengetahui ada tidaknya transaksi sebelum akhir tahun dengan menggunakan subsequent cash payment. Kita menguji kalau ada penerimaan kas setelah tanggal neraca, kemungkinan besar sebelum tanggal neraca ada transaksi pembelian ataupun penjualan. Jadi seperti itu. Itulah yang kita gunakan untuk menutup gap atau celah jeda waktu antara kita melakukan perhitungan persediaan dengan tanggal neraca tersebut. Bisa dipahami ini? Bisa, Pak. Kalau bingung sampaikan aja ya. Jadi karena kita ini saya beri gambar di sini. Karena di sini ada celah waktu, jadi harusnya di EOFY itu end of year, end of financial year, jadi akhir tahun anggaran ini 31 Desember. Karena ada jeda waktu antara kita melakukan observasi atau pengamatan atas penghitungan persediaan, berarti bisa jadi di sini ada transaksi kan? Transaksi bisa 1, 2, atau 3 transaksi. Kita mengetahui ada tidaknya transaksi penjualan atau pembelian di antara waktu ini yang kita tidak melakukan penghitungan, kan kita ngitung cuma sini ke belakang misalnya. Ini yang kita hitung. Yang ini kan yang 1, 2, 3 kan nggak terhitung. Maksudnya belum kita lakukan perhitungan persediaan, pasti ada perubahan. Ada bisa jadi nambah, bisa jadi kurang. Maka kita akan mengetahui dari apa? Dari salah satunya di sini kita melakukan subsequent cash payment audit. Ya, kita mengecek pembayaran setelah tanggal neraca. Itu untuk mengkompensasi adanya kemungkinan transaksi di antara tanggal kita cek persediaan tadi dengan ini. Ya. Kita bisa melakukan
Hal itu untuk memastikan. Tapi ingat, kalau kita tidak yakin dengan pengendalian internalnya si yang kita audit atau pengendalian internal merekanya jelek, kita menganggap jelek, kita perlu melakukan penghitungan persediaan sedekat mungkin dengan tanggal neraca. Jangan terlalu jauh, ya. Sedekat mungkin dengan tanggal neraca. Jadi kita pepetkan kalau misalnya tanggal 31 Desember ya kalau bisa tanggal 28 atau tanggal 29, jangan tanggal 1 Desember terlalu jauh. Sedekat mungkin. Ini selaras dengan 6 karakteristik andalan bukti kemarin ya. Bukti akun neraca lebih dipercaya ketika diperoleh tanggal yang terdekat dengan tanggal neraca. Jadi kalau kira-kira kita melihat pengendalian internalnya kurang bagus, kalau bisa kita melakukan pengumpulan bukti, yaitu observasi atas perhitungan persediaan, kalau bisa sedekat mungkin dengan tanggal neraca. Itu untuk mengurangi risikonya. Ya, ini terkait isu terkait waktu. Sampai sini ada pertanyaan sebelum saya masuk penjelasan terkait bagaimana mengaudit persediaan untuk yang tipenya perusahaan manufaktur. Jadi cukup menarik ya, ini banyak kasus nih kalau untuk persediaan ini. Oke, kalau belum kita lanjut kembali. Nah, berikutnya ini, audit atas persediaan untuk perusahaan-perusahaan yang sifatnya tipenya manufaktur. Ya, kalau di perusahaan manufaktur persediaan itu kalau tadi kita katakan persediaan ya persediaan aja kalau di perusahaan perdagangan. Ya barang yang akan dijual yaitu persediaan gitu. Kalau manufaktur itu masih dikelompokkan dibagi lagi jadi 3 jenis. Barang yang masih sifatnya barang mentah, bahan mentah, persediaan barang mentah, yang work in progress dalam proses ya, ataupun yang sudah jadi finished good. Ya. Jadi kita kelompokkan menjadi 3. Nah ini nanti isunya, ya tadi saya sempat singgung tadi, bagaimana untuk metode akuntansinya, FIFO, LIFO, ataupun bobot tertimbang di situ. Kemudian dari sisi costing metodenya, bagaimana kali ini sudah ini ya formula umumnya biaya produksi kan biaya material tambah upah ditambah overhead. Ini sudah formula umumnya. Tapi permasalahannya nanti overhead-nya bagaimana menghitungnya. Itu jadi isu lagi nanti. Mau pakai ABC costing kah? Ataupun nanti pendekatan departemen, kelompokkan berdasarkan departemennya. Nah, ABC costing juga nanti pool atau di drivernya. Jadi di sana akan menjadi istilahnya sumber ada risiko istilahnya akurasi ataupun nanti perhitungannya ketidaksesuaian dari sisi perhitungannya. Oleh karena itu kita perlu memastikan kebenaran atas penggunaan metode atau konsistensi atas metode yang mereka gunakan. Kemudian dari sisi tadi valuasinya, dari sisi material kita nanti perlu rekalkulasi, perhitungan kembali, ya bagaimana metode untuk perhitungan mereka dengan melihat metode untuk ininya, costing metodenya seperti apa, kemudian data-data sumbernya, sumber untuk penggunaan perhitungannya, mulai dari invoice, mulai dari catatan atas penggunaan material, itu perlu kita pastikan. Nah, ini yang penting juga, yang paling penting. Ini yang sering kali terjadi kesalahan. Jadi langkah pertama kalau di persediaan jangan kalian lupakan untuk melihat kebijakan akuntansi perusahaan.
pastikan estimasi yang digunakan oleh klien kita sesuai dengan kebijakan. Nah, ini yang seringkali ada kesalahan, terutama kalau ada transisi kebijakan. Kalau kita kan kemarin pernah ya, di Indonesia transisi menggunakan IFRS dengan metode yang sebelumnya. Pada saat masa-masa transisi itu yang seringkali terjadi kesalahan, biasanya seperti itu. Kalau di pemerintahan, kita kemarin sempat awalnya pendekatannya cash basis menjadi pendekatan accrual, itu juga seringkali ada kesalahan terkait estimasi untuk akuntansinya. Nah, oleh karena itu setiap ada perubahan kebijakan, kalian perlu waspada. Ya, kalau perusahaan itu mengadopsi ada perubahan kebijakan akuntansi, nah itu perlu hati-hati. Di situ ada kemungkinan ada kesalahan di estimasi. Kalau audit estimasi, apa yang kita lihat mulai dari metodenya, ya, apa yang digunakan metodenya, apa yang dipilih oleh perusahaan, kemudian asumsinya. Ini asumsi itu biasanya terkait harga upah, kemudian cost pool atau drivernya di mana ininya. Kemudian untuk data juga kita perlu pastikan untuk asumsi ini datanya benar atau enggak. Dari apa? Dari kita melihat internal kontrolnya. Jangan-jangan mereka menggunakan data-data yang memang sumbernya tidak bisa kita yakini untuk pengendalian internalnya. Ini kita perlu memastikan kembali. Sehingga kita perlu melakukan rekalkulasi dan reestimasi. Yang jelas, kata kuncinya adalah setiap ada penggunaan asumsi atau estimasi dari auditi kita, dari kita perlu melakukan perhitungan ulang atau rekalkulasi atas item-item yang kita rasa di situ rawan terjadi kesalahan. Kira-kira seperti itu. Mulai dari tadi FIFO, misalnya pendekatan untuk pencatatan persediaannya, mau FIFO, LIFO, ataupun nanti dari metode penilaiannya. Pastikan saja kalian, ya kalau menghitung semuanya kan mungkin tidak mungkin. Kalau persediaannya banyak sekali tidak mungkin. Maka kalian perlu melakukan secara sampling. Kalian sampel secara acak, lalu kalian uji, kalian lakukan perhitungan. Sesuai atau tidak. Kalau ada ketidaksesuaian, kalian kembangkan lagi. Itu mungkin sedikit catatan terkait materi kita, pengantar dari saya. Nanti kita lebih banyak diskusi saja. Nanti untuk kita lebih baik dari kalian mencoba dari tugas kelompok itu kan kalian semua mencoba. Mungkin kalau dari sisi tugas kelompok itu kita gunakan contoh yang simpel ya. Di situ tidak kalau tidak salah tidak muncul untuk penggunaan terkait tadi asumsi-asumsi ataupun penggunaan pendekatan misalnya metode atau pencatatan persediaannya, kemudian untuk metode penilaian tidak disimulasikan di sana. Tapi nanti kalau pada saat UTS kalian perlu hati-hati, baca soalnya hati-hati, di sana pendekatan yang digunakan apa. Kalau misalnya ada catatan keterangan misalnya digunakan metode-metode tertentu, maka kalian perlu pastikan kembali. Perlu ada langkah untuk melakukan rekalkulasi. Oke, ini sudah pukul 8.10. Ada pertanyaan? Sampai sini? Izin bertanya, Pak. Ya, silakan, Mas Ida. Terkait dengan tadi, Pak, ya, untuk bagaimana cara kita tuh untuk memastikan bahwa subsequent cash payment itu asalnya itu dari transaksi yang diantara tadi, Pak, diantara tanggal stock take dengan antar stock take sampai dengan 31 Desember untuk memastikan bahwa itu adalah transaksi transaksi dari subsequent cash payment-nya, bagaimana caranya, Pak? Ya, makasih Mas Ida. Jadi kalau kita subsequent cash payment itu hanya untuk memberikan indikasi. Jadi kalau kita sebagai auditor nih, kalau ada uang masuk, kita perlu indikasi, ini pasti ada sumbernya. Itu pertama ya. Pertanyaan tadi Mas Idan, sumbernya ini apakah memang dari transaksi persediaan atau transaksi yang lain? Nah, itulah yang perlu kita cari tahu. Maka, begitu kalau kita sedang mengaudit dapat informasi ada
subsequent cash payment, maka kita perlu melakukan langkah berikutnya. Biasanya kalau di praktek kita bisa lakukan konfirmasi, kita bisa meminta atau memeriksa dokumen untuk terkait pembayaran itu, dokumen untuk pembayaran itu untuk apa? Biasanya kalau dari bukti transfer itu ada keterangannya, kita cek di sana gitu. Nah, kalau dalam konteks ujian, ya kalau kalian sedang mengerjakan soal UTS, mungkin informasi itu tidak selengkap itu. Maka kalian buat saja catatan di situ, ini diasumsikan ini merupakan berasal dari transaksi apa, misalnya seperti itu. Kalau menemukan ini. Kalau ujian. Tapi kalau dalam praktek, setiap ada pembayaran itu pasti ada keterangannya di sana. Ini pembayaran atas apa? Itu yang perlu kalian. Pembayaran atas apa? Biasanya kaitannya dengan invoice nomor berapa, tagihan nomor berapa, tanggal berapa, itu muncul ada keterangan informasinya di sana. Itu Mas Idan. Jadi dari situ kita bisa telusur, kita bisa menelusur ini pembayaran untuk transaksi tanggal berapa, itu kelihatan dari notes di pembayaran tersebut. Biasanya di bank itu ada. Baik Pak, terima kasih Pak. Jadi ini ya, ini yang perlu kalian ketahui. Jadi kalau audit itu tidak sekaku seperti kalian mengerjakan soal ujian ya gitu. Kalau bahasa saya itu untuk mengaudit itu, kalau kalian sudah menikmati seperti, kebetulan saya profesinya auditor ya, jadi udah ini ya, udah nggak mengalami seperti kalian stres di ujian kan gitu. Jadi kayak audit itu kayak candu gitu. Jadi ada 1000 jalan menuju Roma gitu. Jadi kalau bahasa kalau auditor biasanya gitu. Kita untuk mencari temuan atau finding itu, untuk mencari temuan itu tidak hanya satu jalan, nggak hanya satu prosedur. Kalau melakukan prosedur ini nggak ketemu, pasti ada jalan lain untuk mencari temuan tersebut atau finding tersebut gitu. Jadi ada 1000 jalan menuju Roma itu prinsipnya. Makanya kita bisa melakukan namanya prosedur alternatif. Kalau kemarin kita konfirmasi nggak dapat jawaban, untuk konfirmasi positif misalnya gitu, kita bisa melakukan prosedur-prosedur lain. Termasuk juga ini tadi, kita tidak bisa melakukan stock take atau observasi atas persediaan pada tanggal neraca. Maka kita perlu melakukan prosedur alternatif sebagai prosedur pengganti. Yaitu tadi salah satunya subsequent cash payment, untuk menutup gap kalau kita nggak bisa menguji di tepat pada saat tanggal akhir tahun, sehingga ada kemungkinan ada transaksi-transaksi yang tidak tercatat. Ya, kira-kira seperti itu. Oke. Mungkin kalau masih ada lagi? Oke, kalau memang belum ada, seperti biasa kita untuk kelompok berikutnya, mungkin kelompok berapa sekarang untuk ini? Kelompok 4, Pak. Berarti kelompok genap ya, soalnya kan ganjil genap ya. Kelompok 4, oke. Nanti saya beri waktu seperti biasa, kita break dulu aja, kira-kira 10 menit ya. Nanti 8. Yang pertama adalah Anda adalah auditor KAP Trump dan rekan yang sedang mendapat penugasan audit atas laporan keuangan PT Sejahtera, perusahaan dagang untuk tahun buku yang berakhir pada 31 Desember tahun 2020. Ini adalah penugasan audit tahun kedua. Partner yang bertugas untuk audit laporan keuangan tahun buku 2020 adalah Bapak Trump, SEAK, CPA. Penugasan audit laporan keuangan perusahaan direncanakan berakhir pertengahan bulan Maret tahun 2021. Dari seluruh pos-pos neraca maupun rugi laba tahun 2020. Tim auditor telah menyelesaikan pemeriksaannya kecuali untuk akun persediaan. Partner KAP meminta saudara selaku ketua tim audit untuk menangani langsung akun persediaan ini agar dapat segera diselesaikan, sehingga saudara bisa langsung mulai menyusun laporan hasil auditnya sesuai target yang telah disepakati dengan pimpinan perusahaan PT Sejahtera. Berikut informasi terkait akun persediaan. Laporan akun
Laporan keuangan PT Sejahtera per 31 Desember 2020 menyajikan nilai persediaan sebesar Rp455.500.000. Persediaan dicatat oleh PT Sejahtera dengan metode pencatatan perpetual dan pengakuan secara FIFO. Pada tanggal 1 Desember, Anda akan mendapatkan data persediaan sebagai berikut. Dapat dilihat di tabel bawah ini ya, teman-teman. Lalu, ada catatan yaitu harga beli dan jual per unit tidak berubah. Yang pertama, PT Sejahtera telah mencatat pembelian kredit baju dewasa pria dari toko Alibaba sebanyak 100 baju dengan syarat FOB destination atau Franco gudang pembeli. Barang dikirim pada 28 Desember 2020 dan diterima pada 2 Januari 2021. Lalu yang kedua, PT Sejahtera telah mencatat penjualan secara kredit baju anak laki pada toko Patria sebanyak 50 pasang pada 29 Desember 2020 dengan syarat FOB shipping point. Lalu barang diterima tanggal 4 Januari 2021 sesuai dokumen laporan penerimaan barang. Yang ketiga, dalam kartu persediaan per 31 Desember 2020 terdapat barang konsinyasi dari toko Adi berupa baju olahraga sebanyak 80 baju. Barang konsinyasi tersebut telah dicatat mendebit persediaan dan mengkredit utang tanpa PPN. Yang keempat, PT Sejahtera telah mencatat pembagian baju olahraga sebanyak 40 pasang untuk sumbangan dan hadiah kepada masyarakat sekitar pabrik pada 27 Desember 2020. Yang kelima, pada akhir tahun, PT Sejahtera bersama auditor KAP Tram melakukan pemeriksaan fisik baju di gudang dan ditemukan baju rusak yaitu 10 baju PAP dan 10 baju BJW dan akan dimusnahkan. PT Sejahtera belum membuat jurnal penghapusan baju rusak yang dimusnahkan. Tugas saudara yaitu sebagai ketua tim, saudara segera menyusun KKA atau kertas kerja audit yang diperlukan termasuk usulan koreksi bila ada serta menentukan saldo akhir persediaan per 31 Desember 2020. Nah, di sini ada informasi yang harus dicari apakah perlu dikoreksi atau tidak. Yang pertama, informasi yang dari nomor 1 tadi, barangnya BDP. Keterangannya pembelian, syaratnya yaitu FOB destination, berjumlah 100 poin. Nah, dikirim pada tanggal 8 Desember 2020 dan diterima tanggal 2 Januari 2021 dan telah tercatat oleh PT Sejahtera. Nah, yang dari informasi nomor 1 ini tidak perlu dikoreksi. Lalu informasi nomor 2, barangnya itu bal. Keterangannya itu penjualan, syaratnya FOB shipping point yang berjumlah 50 unit. Dikirim pada 29 Desember tahun 2020 dan diterima tanggal 4 Januari 2021 dan telah tercatat oleh PT Sejahtera dan tidak perlu dikoreksi. Lalu informasi yang ketiga, barangnya itu baju olahraga, keterangannya konsinyasi, syaratnya tidak ada, jumlahnya 80 unit, dan mendebit persediaan dan mengkredit utang tanpa PPN, dan telah tercatat oleh PT Sejahtera. Dan informasi nomor 3 perlu dikoreksi. Lalu informasi yang keempat, barangnya baju olahraga juga, keterangannya sumbangan dan hadiah, syarat tidak ada, jumlah 40 unit. Itu sumbangan dan hadiah kepada masyarakat pabrik pada 27 Desember 2020 telah tercatat oleh PT Sejahtera. Tindak lanjutnya tidak perlu dikoreksi. Lalu informasi yang terakhir yaitu informasi nomor 5, yaitu barangnya BAP dan BDW, keterangannya barang yang terusak, syaratnya tidak ada, jumlahnya 10 unit BAP dan 10 unit BDW. Belum membuat jurnal penghapusan baju rusak yang dimusnahkan, lalu perlu dikoreksi.
Baik, terima kasih kepada Saudara Raffi untuk pembacaan selanjutnya, yaitu usulan jurnal yang akan diterangkan oleh Saudara Husnul. Kepada beliau dipersilahkan. Baik, terima kasih Arham. Izin melanjutkan Pak dan kawan-kawan semua. Untuk jurnal yang pertama itu yang perlu dikoreksi itu adalah jurnal yang keterangan itu BDP. Nah, jurnal awalnya itu inventory, FAT-in, dan akun payable. Nah, jurnal seharusnya itu setelah dikoreksi harusnya tidak ada jurnal. Sehingga waktu di jurnal usulan koreksi kita harus membalik semuanya menjadi akun payable di debit, inventory, FAT-in itu di kredit. Lalu untuk selanjutnya barang yang keterangannya BOR. Nah, jurnal awalnya itu inventory pada akun payable. Nah, jurnal yang seharusnya itu setelah dikoreksi itu harusnya no entry. Jadi usulan jurnal koreksinya kita balik juga. Untuk yang debit itu akun payable dan yang kreditnya inventory. Lalu yang selanjutnya BAP dan BDW. Nah, jurnal awalnya itu tidak ada jurnal, tetapi seharusnya itu ada jurnal, yaitu beban lain-lain, inventory BAP dan inventory BDW di kredit. Sehingga usulan jurnal kreditnya itu beban lain-lain pada inventory yang BAP dan BDW. Nah, terus ada jurnal tambahan. Jurnal tambahan ini berasal dari yang schedule tambahan yang nanti di slide selanjutnya. Jadi jurnal awalnya itu kan inventory pada COGS itu sejumlah 455.500. Nah, jurnal yang seharusnya itu karena ada selisihnya tuh kurang ya berarti. Yang jurnal awal ini kurang. Berarti jurnal seharusnya itu totalnya 496.000. Nah, sehingga di jurnal koreksinya ditambah menjadi inventory pada retained earning 40.500. Baik, terima kasih. Baik, terima kasih Mas Husnul. Untuk selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai schedule pendukung dari audit atas persediaan PT Sejahtera. Untuk yang pertama, ada kode barang BDP, baju dewasa pria. Di sini tertera BDP menambahkan 100 atas pembelian dari toko Ali Abadi sebanyak 100 unit menggunakan FOB destination dan akan sampai pada tanggal 2 Januari. Atas koreksi kami, seharusnya barang atas pembelian tersebut tidak bisa ditambahkan ya, karena itu sudah lewat dari 31 Desember, sehingga koreksi audit kami harus mengurangkan inventory dari BDP sebanyak 100. Sehingga saldo untuk BDP sendiri menjadi 160 juta. Untuk selanjutnya, BAL, baju anak laki-laki, di sini terdapat pengurangan sebanyak 50, yaitu penjualan menggunakan shipping point ya. Dan di sini menurut kami itu sudah benar sehingga tidak perlu dilakukan koreksi. Lalu untuk yang ketiga, ada baju olahraga. Di sini ada penambahan sebanyak 80 dan pengurangan 40. Penambahan 80 di sini merupakan dari barang konsinyasi, sementara 40 di sini merupakan hadiah dan sumbangan kepada masyarakat ya. Nah, di sini kan PT Sejahtera menambahkan 80 sebagai nilai inventorinya ya. Dan menurut kami 80 itu tidak boleh ya ditambahkan sebagai nilai inventory dikarenakan itu bukanlah milik dari PT Sejahtera karena itu barang konsinyasi. Jadi itu masih milik konsinyor. Sehingga perlu dikurangkan sebanyak 80 unit dan saldo audit untuk baju olahraga di gudang PT Sejahtera menjadi sebesar 52 juta. Untuk selanjutnya di keterangan soal tadi udah dibaca sama Mas Raffi, kalau dilakukan inspeksi di akhir periode ditemukan bahwasanya ada 10 baju dewasa wanita dan 10 baju anak perempuan ternyata rusak dan itu belum dicatat ya, sehingga dilakukan koreksi atas pakaian yang rusak tadi dengan mengurangkan kedua jenis pakaian itu, sehingga untuk BDW dihasilkan saldo audit menjadi sebesar 133 juta dan baju anak perempuan menjadi 59.500.000. Sehingga di sini ada selisih ya antara nilai persediaan dari klien di akhir periode dan nilai persediaan per audit di akhir periode. Penjelasan koreksinya tentu saja sudah jelas terdapat kesalahan pencatatan yang menyebabkan koreksi atas akun-akun persediaan. Dan kesimpulannya, berdasarkan prosedur audit yang telah kami lakukan, kami menemukan salah saji pada akun persediaan. Kami mengusulkan koreksi terhadap akun persediaan sebagaimana yang sudah terlampirkan tadi. Lalu untuk selanjutnya,
Untuk KKP audit persediaan akan dijelaskan oleh Saudari Afifah. Dipersilahkan. Baik, kemudian saya akan menjelaskan presentasi mengenai schedule utama persediaan yang dibuat oleh auditor untuk PT Sejahtera. Di sini terlampir bahwa akun inventory yang dilaporkan oleh PT Sejahtera itu 455.500 juta. Namun setelah dilakukan rekalkulasi atas akun inventory tersebut, ditemukan bahwa akun inventory yang seharusnya dilaporkan oleh PT Sejahtera itu sebesar 496 juta menurut ketentuan PT Sejahtera. Di situ terdapat kekurangan saldo inventory senilai 40.500.000 sehingga harus didebitkan. Kemudian untuk akun inventory yang telah diaudit oleh auditor terdapat perbedaan, yaitu senilai 66.500.000, di mana akun inventory yang seharusnya disajikan oleh PT Sejahtera itu menurut auditor senilai 429.500 juta, sehingga harus dikreditkan senilai 66.500.000. Kemudian untuk penjelasan koreksinya, terdapat perbedaan penyajian antara nilai yang dilaporkan klien dengan hasil rekalkulasi nilai inventory, sehingga perlu dilakukan koreksi untuk nilai akun tersebut. Kesimpulannya, masih ditemukan beberapa kesalahan atas data persediaan yang disajikan oleh klien. Demikian yang saya bisa sampaikan, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Afifah atas penjelasannya. Untuk selanjutnya, saya kembalikan kepada Bapak Riza. Oke, baik. Sebelum saya komentari, dari kelompok lain ada yang ini berbeda tidak dengan hasil ini? Belum? Atau saya yang bertanya ya? Saya ingin tahu terkait koreksi audit ini di debit 40.500.000, ini asalnya dari mana ya? Kan di situ menurut soal saldo yang dilaporkan PT Sejahtera itu kan senilai 455.500 juta, Pak. Nah, terus setelah dilakukan rekalkulasi, menurut ketentuan PT Sejahtera itu harusnya PT Sejahtera itu melaporkan 496 juta. Kalau sesuai dengan ketentuan perhitungan PT Sejahtera, Pak. Coba dibuka di soalnya deh. Ininya mana ini? Di soal kiri. Ini 455 juta. Yang angka 496 sama 455-nya di soalnya munculnya di mana? Di schedule pendukung. Setelah dilakukan rekalkulasi itu ternyata saldo inventory yang harusnya dilaporkan itu 496 juta, Pak. Itu sesuai dengan ketentuan perhitungan milik PT Sejahtera. Terus 455-nya? Sesuai statement sebelum dilakukan rekalkulasi, Pak. Statement soal. Menyajikan nilai persediaan sebesar ini, persediaan dengan metode perpetual. Oh.
Oke, berarti memang ini ya. Berarti itu tambahan ini ya. Karena kesalahan dia akurat dari sisi akurasi mereka ya. Benar-benar nggak sesuai. Oke. Yang lain ada? Ada komentar? Coba kembali ke tadi ke ini untuk schedule pendukungnya. Oke. Oke. Nanti untuk ini ya, kalau ini sebagai saya menarik ini, coba lihat buka di tadi usulan jurnal di soal tadi sebelah kanannya. Nah, ini cara pengerjaan kelompok 4 kemarin juga kelompok sebelumnya saya lihat juga sudah malah ini. Jadi cukup menarik. Jadi kalau pada saat ujian kalian perlu mengidentifikasi penulisannya, penuangannya terserah kalian ya. Tapi ini bagus ini cara pendekatannya. Jadi kalian membuat informasi nomor 1, nomor 2, nomor 3. Jadi dari informasi yang ada di soal, kalian identifikasi ini perlu koreksi atau tidak perlu koreksi. Nah ini kalau pada saat nanti misalnya pengerjaan ujian bisa menambah untuk poin penilaian kalian. Setidaknya kalian sudah bisa mengidentifikasi ada tidaknya kesalahan dari informasi-informasi yang ada di soal. Mana yang perlu dikoreksi, mana yang tidak perlu dikoreksi. Nah, nanti tinggal berikutnya kan masalah ketelitian pengisian saja. Kemarin di UTS saya beberapa yang nilainya mungkin ada yang dari kalian merasa kurang puas nilainya, itu saya melihat rata-rata yang nilainya di bawah itu karena tidak melengkapi, saya nggak tahu ya apakah memang lembar jawabannya misalnya soal kasus 2 itu ataupun soal kasus 1 ada yang memang tidak ada di lembar yang saya terima. Jadi otomatis saya tidak bisa memberikan poin. Jadi nilainya 0. Nah, hal seperti itu tolong nanti pada saat nanti ujian akhir tolong dipastikan kelengkapan dari dokumen yang kalian submit. Ya, saya kalau udah seperti itu nggak bisa bantu apa-apa gitu. Masalahnya kan sudah kosong ya yang diterima ya. Nah itu otomatis kalian kan nggak mungkin bisa menyusulkan dokumen. Nah seperti itu yang tolong hati-hati. Kalian sudah capek-capek mengerjakan, tapi misalnya dokumennya karena buru-buru tidak terscan dan sebagainya itu tolong dipastikan kembali. Mungkin itu pesan saya untuk nanti ini ya pengalaman dari UTS kemarin. Ada pertanyaan dari kalian atas materi kita kali ini ataupun hal-hal lain yang terkait? Jadi kalau ini ya, meresume pertemuan kita kali ini, jadi kalau persediaan itu kita nanti perlu bedakan tipe dari perusahaan yang kita audit. Ya. Itu yang pertama. Setelah itu nanti kita akan menentukan asersi apa saja yang perlu kita uji. Ya. Yang sedikit membedakan nanti pertama dari eksistensi. Kalau kemarin kita eksistensi mengujinya dengan vouching dan konfirmasi. Kalau yang akun-akun seperti penjualan dan pembelian. Kalau untuk persediaan kita akan melakukan vouching dan pemeriksaan fisik. Entah nanti kita menggunakan stock take dengan observasi, melihat klien hitung, atau kalau kita nggak percaya kita hitung sendiri langsung. Itu ada langkah itu yang perlu kita lakukan. Nah, dari situ nanti kita juga akan menguji terkait hati-hati terkait asersi hak dan kewajiban. Karena kalau di persediaan ada kemungkinan barangnya cuma titipan atau konsinyasi. Tadi di soal ini juga muncul. Ada kemungkinan nanti kasus lain barangnya sudah dikirim tapi belum tercatat atau belum sudah terjual tapi belum dikirim atau sebaliknya. Itu hati-hati. Di soal ini contoh juga ada ini kaitannya nanti biasanya FOB destination point maupun shipping point itu terkait hak dan kewajiban. Nah, yang perlu hati-hati utamanya nanti asersi, akurasi dan valuasi.
Nah, ini kenapa hati-hati? Kaitannya dengan metode pencatatan persediaan. Hati-hatinya di mana? Biasanya salahnya adalah perkalian antara kuantitas dengan harga apa yang dipakai untuk pencatatan. Biasanya kan harga pembelian. Pembelian pas kapan? Kalau metodenya FIFO dengan LIFO itu pasti beda. Ya. Kan first in first out pasti harganya digunakan harga pembelian pada saat yang awal nih kalau FIFO ya. Yang lebih dulu nanti keluar itu dipakai dulu harganya. Nah, itu hati-hati di situ. Tolong teliti nanti. Bisa jadi nanti kalau pada saat ujian keluarnya dibuat sampelnya FIFO ada beberapa kali pembelian, ada beberapa kali transaksi penjualan, di situ ada harga pembeliannya pun beda-beda, nanti juga ada harga penjualannya, mana harga penjualan yang dipakai, berdasarkan dasarnya pakai yang mana, nanti itu perlu hati-hati. Itu terkait akurasi, valuasi, maupun nanti alokasinya. Nah, kalau manufaktur juga sama nanti, kalau manufaktur juga perlu hati-hati, terkait metode penilaiannya juga perlu hati-hati nanti. Termasuk juga nanti metode untuk perhitungan persediaannya. Tapi kalau untuk kalian latihan, saya yakin nanti kemungkinan keluarnya adalah latihan terkait untuk perusahaan perdagangan. Tapi tetap saja asumsi-asumsi tadi perlu diperhatikan. Nanti setelah itu jangan lupa untuk melakukan pengujian analitis. Kalau kemarin kita belajarnya rasio-rasio, kalau sekarang kalian perlu pastikan tadi harga pokok penjualan, kaitannya dengan profitnya, keuntungan, kaitannya juga dengan persediaan akhir. Itu akan sangat terkait. Tolong itu diingat-ingat. Kalau persediaan akhirnya naik, biasanya tujuannya adalah untuk menurunkan harga pokok penjualan atau COGS-nya. Kalau COGS-nya turun, biasanya dampaknya apa? Laba kotornya biasanya akan meningkat, ya kan? Ya itu kaitannya ke sana. Dan jangan lupa juga logika terkait persediaan itu tersimpan berapa lama, days of inventory-nya berapa lama. Makin lama persediaan itu menumpuk di gudang, maka perputarannya berarti turnover-nya makin lambat. Kalau turnover-nya lambat, bandingkan dengan rata-rata industri. Nah, kalau misalnya pada saat sekarang biasanya nanti case-nya COVID. Kalau COVID untuk item-item tertentu, logikanya turun nih untuk penjualannya. Berarti biasanya days of inventory-nya akan meningkat. Turnover-nya juga akan turun karena kan nggak terlalu laku dijual. Industri gimana? Bandingkan. Kalau nggak sesuai, berarti ada yang aneh di sana. Nah, itu kira-kira resume dari materi kita hari ini. Jangan lupa nanti biasanya antar akun, antar transaksi yang sudah kalian pelajari itu ada saling keterkaitan. Ya, terutama nanti pada saat di akhir tahun anggaran itu seringkali banyak modus-modus kaitannya di sana. Ya, tadi kalian juga sudah belajar juga kalau ada isu terkait waktu, kalau persediaan kita kadang-kala nggak mungkin kita ngecek pas tanggal 31 Desember. Bisa jadi kita maju atau kita mundur perhitungannya. Maka karena kita misalnya maju perhitungannya tidak di tanggal 31, misalnya kita hitung di tanggal 25 Desember, ya, itu kan berarti roll forward kan kita melakukan perhitungannya. Ada kemungkinan antara tanggal 25 Desember sampai tanggal 31 Desember akan ada beberapa transaksi yang belum dicatat persediaannya. Oleh karena itu, kita perlu memastikan di jeda itu ada nggak penambahan persediaan atau pengurangan persediaan. Dengan apa? Salah satunya dengan menguji tadi pengganti, prosedur pengganti, yaitu subsequent cash payment. Kalau ada uang masuk, berarti ada transaksi. Ada transaksi pembelian sebelum antara tanggal 25 sampai tanggal 31, berarti akan ada penambahan persediaan. Itu yang kita pastikan di sini. Pakai logika aja. Jadi jangan pakai hafalan ya kalau ini ya, kalau audit. Karena ujiannya open book, jadi nggak perlu dihafalkan, tapi logikanya yang perlu kalian asal. Ya. Oke, mungkin itu
Kalau memang belum ada pertanyaan, seperti biasa, nanti saya akan tutup sesi tatap muka, ya. Tapi tetap saya buka kalau misalnya ada yang mau bertanya, silakan via WhatsApp, silakan. Kalau memang belum ada, ya ditabung untuk pertemuan berikutnya. Nanti silakan saja. Nanti saya juga akan share untuk tugas untuk minggu depan, ya. Kalian buat latihan kalian. Tapi kalau untuk tugas jangan terbatas dengan tugas yang diberikan oleh dosen, ya. Silakan kalian mencari sumber-sumber lain untuk latihan. Kalau ada waktu silakan. Karena saya yakin kalian juga persiapan tugas akhir, ya. Yang penting bagaimana memanage waktunya saja. Tapi auditing itu kuncinya adalah latihan. Jadi bukan hafalan. Jadi kuncinya adalah latihan. Kalau hafalannya nanti kalian sudah dapat di akuntansi. Karena isinya teori akuntansi aja. Tapi utamanya adalah banyak-banyak latihan. Mungkin itu sekilas dari saya. Semoga pertemuan kita kali ini bisa membawa manfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Kalau ada yang kurang tepat saya sampaikan, atau ada yang mungkin kalian ada teori baru atau pengetahuan baru, silakan kita diskusikan. Saya terbuka saja. Semoga hari ini bisa membawa manfaat, dan mohon maaf sampai bertemu minggu depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.